Halo semua, beberapa waktu lalu ada berita di Kontan tentang kredit macet di P2P lending. P2P itu singkatan dari peer to peer ya. Jadi kayak semacam platform menghubungkan orang yang membutuhkan uang sama orang yang mau memberikan pinjaman. Nah, kalau dulu ini diambil alih oleh bank. Kita tahunya kita tempatkan deposito di bank, dia mau kasih kredit ke siapa kita nggak peduli, nanti banknya yang akan membayar ke investor. Tapi kalau P2P lending, dia bukan bank, dia cuma menghubungkan. Kalau dikasih kredit, kreditnya macet, maka itu ditanggung oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, P2P lending selama ini saya perhatikan ya, banyak dijelaskan sebagai salah satu instrumen investasi karena return-nya yang sangat tinggi, ya, jauh di atas LPS. Nah, eh, beberapa waktu ini kalau kita lihat ternyata kredit macetnya sudah tinggi. Berbeda dengan bank, kalau bank kreditnya macet, bank tetap bayar deposito ke masyarakat gitu. Nah, kalau P2P lending, kalau macet ya benar-benar macet ditanggung oleh investornya. Nah, dalam konteks seperti ini, apakah P2P lending ini cocok untuk dijadikan sebagai portofolio investasi untuk investor retail atau investor awam? Nah, saya akan berbagi pemikiran saya dari perspektif orang yang kerja di perusahaan pasar modal. Uh, ini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan ya. Nah, kalau misalkan saya jadi fund manager, manajer investasi, P2P lending itu sama dengan surat hutang. Nah, kalau dalam konteks mengelola reksadana, ada dua macam surat hutang. Yang pertama saya sebut dengan EBUS. EBUS itu singkatan dari efek bersifat hutang dan syariah. Penawaran umum, ya. Dan yang kedua, EBUS non penawaran umum. Jadi kalau penawaran umum, kita mengacu kepada surat hutang yang kita kenal dengan sebutan obligasi kalau dia konvensional, sukuk kalau dia berbentuk syariah. Kalau EBUS non penawaran umum itu disebut dengan medium term notes ya. Jadi kalau notes itu mengacu kepada non penawaran umum, kalau obligasi sukuk itu penawaran umum. Nah, penawaran umum itu secara sederhana adalah ditawarkan kepada khalayak umum dan dimiliki oleh minimal 50 pihak. Kalau non penawaran umum itu ditawarkan kepada kalangan terbatas dan dimiliki maksimal 49 pihak. Tapi dalam konteks ini di penawaran pertama ya. Kalau misalkan kayak obligasi, kita tawarkan ke umum yang beli 1.000 pihak. Kemudian ada 25 pihak dia borong semua di secondary market. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting waktu ditawarkan kepada umum, pertama kalinya 50 pihak. Kalau nggak laku, Pak, yang beli cuma 25 atau 40 gimana? Sepanjang bentuk penawaran umumnya sudah dijalankan, setahu saya tidak jadi masalah. Nah, kalau non penawaran umum, ketika ditawarkan, pertama kali itu kurang dari 50, jadi maksimal 49. Urusan 49 ini ternyata dia jual lagi kepada orang lain sehingga menjadi 125, itu urusan nanti juga, itu juga tidak jadi masalah. Jadi ini mengacu kepada penawaran pertama kalinya. Jadi bisa dikatakan obligasi yang mekanismenya penawaran umum itu barangnya publik ya. Kalau MTN non penawaran umum itu ke investor terbatas atau kadang disebut juga dengan investor profesional. Nah, karena perbedaan itu syarat ketentuannya tentu juga berbeda antara obligasi dengan MTN. Nah, jadi ada beberapa peraturan di reksadana yang berkaitan dengan itu, antara lain ya, kalau Bapak Ibu baca POJK, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, itu pertama kalinya 2016, kemudian diperbaharui di 2019, dan yang terakhir ini perbarui lagi 2023. Nah, jadi ada beberapa pembaharuan-pembaharuan. Nah, secara umum kalau saya rangkum, yang berkaitan dengan obligasi dan MTN itu diatur dalam larangan dan kebijakan investasi. Jadi kalau misalkan kita bilang reksadana, beli obligasi, tidak ada kewajiban untuk investment grade. Jadi kita misalnya reksadana, beli obligasi eh, double B boleh nggak? Boleh. Misalkan waktu itu ada penawarannya harganya sangat bagus, dijual dengan harga miring cuma 60.
Kalau jatuh tempo kan 100, wah untungnya bisa hampir 100% gitu. Walaupun ratingnya double B, kalau MI-nya punya conviction dia bisa lunasin, nggak ada masalah. Ya. Atau misalkan dia beli, pada saat dia beli ratingnya A, kemudian karena ada kendala-kendala, manajemennya kacau balau, bisnisnya jatuh dan sebagainya, ratingnya tuh turun ke katakan CCC gitu, atau selective default. Itu juga tidak membuat reksadana melanggar aturan. Kenapa? Karena reksadana di peraturan OJK-nya tidak ada kewajiban. Tapi sekali lagi peraturan OJK sampai dengan 2023 ini ya, tidak ada kewajiban harus investment grade. Nah, tapi berbeda untuk MTN. Nah, kalau reksadana membeli MTN itu bukan investment grade lagi, tapi double A minus. Jadi kalau secara apa? Secara urutan ya. Kalau yang namanya rating itu kalau saya ketikkan mungkin kira-kira seperti ini. Ada teksnya enggak ya? Oh ya, ini ada. Jadi kalau kita berbicara rating, nomor satunya AAA, terus yang kedua AAA minus, kemudian AA plus, AA, AA minus, A plus, A minus, A minus, BBB plus, BBB, BBB minus. Nah, yang biru ini kita sebut dengan investment grade. Sementara di bawah biru, ya, kalau yang non investment grade ya, itu adalah BB plus, warnanya saya ganti, BB plus, BB, BB minus, B plus, B, B minus, CCC, ada plusnya, CCC, CCC minus, sama default atau D. Ada juga kadang-kadang dia sebut dengan selective default. Mungkin ada yang default tertentu saja. Nah, jadi yang merah ini adalah investment grade, yang biru ini adalah non-investment grade. Nah, kalau reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, kalau di dalam kebijakan investasinya mereka boleh berinvestasi di obligasi, maka tidak ada aturan harus investment grade. Dua-duanya boleh. Ya, apakah sejak beli sudah non investment grade? Sangat-sangat jarang sih, mungkin hampir tidak ada. Atau tadinya investment grade karena satu dan lain hal menjadi non investment grade. Nah, kalau reksadana membeli MTN, ya itu harus investment grade. Ya. Jadi investment grade-nya juga nggak tanggung-tanggung, minimal AA minus. Jadi dari sini. Nah, kalau emiten di Indonesia yang menerbitkan MTN dengan rating AA minus itu setahu saya bisa dihitung dengan jari. Jadi cukup sulit untuk mencari barang, oleh karena itu reksadana yang berinvestasi di MTN juga sangat jarang. Kalaupun ada, itu adalah sebelum ketentuan minimum AA ini ditentukan. Dulu nggak diatur, jadi ya single A banyak. Tapi begitu diatur minimal AA minus, sisa yang lama-lama saja tunggu dia jatuh tempo. Nah, itu peraturan yang pertama. Nah, kemudian peraturan yang berikutnya, kalau misalkan reksadana membeli obligasi, membeli saham, membeli obligasi, saham, dan deposito, penempatan deposito, itu maksimal 10%. Jadi kalau misalkan Panin Asset Management membeli obligasinya grup ABCD misalnya. Nah, maka di satu obligasi itu termasuk juga saham dan depositonya kalau dia perbankan, itu maksimal 10% daripada nilai aktiva bersih atau aset under management. Nah, kalau di MTN cuma boleh 5% satu pihak. Ya, jadi MTN dibatasin. Kalau di obligasi boleh 10, kalau di MTN hanya 5. Nah, kalau untuk MTN, misalnya di satu reksadana, dia punya MTN PTA, dia juga punya MTN PTB, punya juga MTN PTC. Itu maksimal cuma boleh 15%. Jadi memang dibatasi, tidak bisa banyak-banyak. Sementara kalau obligasi, kalau dia reksadana pendapatan tetap bisa 100%. Kalau dia reksadana saham maksimal 20%. Kalau dia reksadana pendapatan campuran bisa 79%.
Nah, itu disesuaikan dengan kebijakan daripada reksadana. Nah, khusus untuk reksadana terproteksi, ya, jadi reksadana yang saya sebut di atas itu reksadana konvensional. Ada reksadana yang jenisnya terproteksi, kalau dia beli obligasi hold sampai jatuh tempo. Nah, itu harus investment grade. Ya. Jadi kalau reksadana fixed income beli obligasi tidak perlu investment grade. Kalau reksadana terproteksi beli obligasi harus investment grade. Dan boleh sampai dengan 100% di satu pihak. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan tadi dia beli investment grade, terus suatu saat turun jadi non investment grade? Berarti secara aturan dia melanggar. Nah, manajer investasinya perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Nah, kemudian ini diperkenalkan di tahun 2019. Secara spesifik disebutkan jenis reksadana pasar uang dan terproteksi dilarang membeli MTN. Ya, jadi MTN itu dilarang dibeli di pasar uang ataupun terproteksi. Nah, kalau kita baca-baca ya sekilas ya, berarti sepertinya bukan sepertinya, memang ketentuan di MTN itu lebih ketat ya, bahkan jauh lebih ketat dibandingkan dengan obligasi. Ya, mungkin ada case-case gagal bayarnya lebih banyak gitu, ataupun hal-hal lainnya. Maka kalau investasi MTN itu benar-benar untuk MI yang menjalankan due diligence-nya dengan baik. Kadang-kadang sudah dijalankan dengan baik pun tetap bisa ada masalah. Ya, tapi memang itu salah satu dari resiko investasi. Nah, jadi karena MTN tadi saya sebutkan ditawarkan hanya kepada sekelompok investor, dia tidak perlu proses penawaran umum. Jadi kita nggak perlu seperti apa namanya bikin public expose, kemudian mengundang investor, memperkenalkan profil perusahaan. Kemudian saya mungkin kalau saya IPO saham, IPO obligasi, saya sama underwriter atau sekuritasnya keliling-keliling ke banyak tempat untuk penawaran seperti itu. Uh, karena cuma ditawarkan kepada sekelompok, proses itu lebih pendek. Saya cuma cukup datang ke beberapa pihak, bisa perorangan, bisa perusahaan yang dananya besar. Saya tanya, oke, saya punya project begini, butuh dana sekian, mau nggak pinjamin? Kalau oke, saya terbitin MTN. Nah, kalau obligasi enggak. Obligasi itu sudah seperti IPO saham. Prosesnya itu lebih panjang. Ya, ada juga kewajiban untuk keterbukaan dan lain-lain. Karena kalau kita sudah penawaran umum, informasi itu menjadi milik umum walaupun masyarakat tidak menjadi pembeli daripada obligasi. Jadi ada kewajiban untuk mempublikasikan data-data dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan resiko gagal bayarnya? Kalau dari sisi resiko gagal bayar sama aja sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan perusahaan menerbitkan MTN, pada saat yang sama dia juga menerbitkan obligasi, resiko gagal bayarnya sama persis. Ya, jadi nggak ada dibedakan. Kecuali mungkin dia punya seri MTN atau seri obligasi yang dijamin dengan aset tertentu. Tapi ini bukan karena MTN atau obligasi, tapi lebih kepada jaminan yang melekat pada obligasi. Kalau nggak ada jaminan, basically sama aja. Maksudnya dijamin dengan aset perusahaan secara umum, tidak secara khusus. Nah, ya tadi sudah saya jelaskan, karena ketentuan-ketentuan di atas, ya, jadi menerbitkan MTN lebih gampang bagi perusahaan. Tapi karena dibatasi harus minimum AA minus, sangat sedikit reksadana yang berinvestasi pada MTN. Ini katakan ya, ngomong kosong. Katakan nggak AA minus deh, BBB minus deh, jadi minimum investment grade yang paling rendah. Apakah ini akan menjadikan manajer investasi berminat untuk beli MTN? Menurut pendapat pribadi saya tidak. Ya. Jadi kalau kita membeli surat hutang, itu pada dasarnya sama dengan meminjamkan uang kepada orang. Bedanya kalau misalkan obligasi dan MTN, itu kita pinjamkan spesifik ke perusahaan-perusahaan. Ya. Kalau apa namanya? Kalau P2P lending kan bisa perorangan, bisa perusahaan. Kalau MTN semua obligasi spesifik ke perusahaan aja. Ya, tapi perusahaan kan yang jalankan juga orang. Pemegang saham kan juga orang gitu ya. Nah, kalau kalau yang namanya pinjam meminjam uang, situasi seperti ini bisa terjadi di mana aja Bapak Ibu. Ya, waktu dia butuh uang seperti ini, waktu kita mau tagih kembali atau waktu sudah jatuh tempo, ya seperti di bawah ini. Jadi situasi seperti ini bisa terjadi baik itu di obligasi MTN
maupun P2P lending. Ya, jadi ini tidak membeda-bedakan. Ya. Bedanya mungkin kalau di obligasi MTN lebih terstruktur, ada tata caranya. Kalau untuk yang lain saya mungkin tidak begitu paham. Gitu. Nah, jadi ketika perusahaan meminjam dalam bentuk obligasi, ini kita masih ngomong ya, seandainya MTN jadi triple B minus ya. Pertama-tama tadi saya concern soal bahwa yang namanya resiko gagal bayar basically sama. Yang kedua itu adalah dari sisi jumlah investornya. Kalau perusahaan terbitkan obligasi kan minimum 50 pihak. Yang beli bisa banyak sekali Bapak Ibu. Jadi bisa investor perorangan. Kalau pemerintah menerbitkan ORI, suku retail, suku tabungan, ya Bapak Ibu juga kan salah satunya juga gitu. Nah, kemudian pembeli obligasi juga bisa dari institusi. Jadi kayak reksadana pendapatan tetap, reksadana terproteksi, reksadana pasar uang, reksadana campuran, mereka bisa membeli obligasi. Ya, pembeli obligasi juga bisa daripada bank. Nah, di banyak kasus gitu ya, saya pernah kredit mobil. Nah, tidak lama setelah saya kredit mobil, perusahaan leasingnya dia menerbitkan obligasi. Kemudian saya ditawarin sama perusahaan leasingnya gitu. Mau nggak beli obligasi dari perusahaan kami gitu. Nah, kemudian kalau ketika ada perusahaan besar dia menawarkan obligasi, vendor-vendornya ditawarin juga. Kita kan, saya kan ambil barang dari kamu banyak nih, bantu dong saya terbitin obligasi gitu. Ya, jadi kadang-kadang ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi, pembelinya bisa banyak ya, bisa pembelinya yang datang, bisa juga perusahaannya yang menawarkan. Ya ini kan free market, mau beli silakan nggak apa-apa. Tapi kalau hubungannya sudah vendor kan kadang-kadang wah kalau nggak beli nanti orderan saya gimana tuh gitu. Ya, tapi ini sekali lagi bebas ya. Nah kalau MTN investornya itu lebih sedikit. Bisa saja cuma sekelompok investor profesional. Profesional itu artinya duitnya mereka banyak ya. Karena kalau misalnya obligasi terbitkan 1 triliun, pihaknya berapa ratus atau berapa ribu. Kalau MTN dia terbitkan 1 triliun, mungkin cuma 20 pihak. Satu orang ambil 50 M gitu. Nah, langsung dapat gitu. Nah, jadi kalau yang pembeli MTN itu biasanya cuma sekelompok investor tertentu ya, yang lebih sophisticated, yang mungkin sudah lebih mengerti perusahaan, resiko dan cara kerja dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dalam konteks yang satu pembelinya banyak, yang satu pembelinya sedikit. Kalau ada masalah, Bapak Ibu, yang ribut di obligasi bisa lebih nyaring bunyinya. Kenapa? Karena ya kalau yang beli investor profesional dia sudah mengerti resiko, belum tentu nggak marah loh. Kadang-kadang yang marah juga banyak, tapi mungkin tidak seheboh kalau orang awam yang berpikir tuh seperti deposito, tapi bunganya lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya dalam konteks jika terjadi masalah, ya obligasi itu kehebohan di sosmednya akan lebih nyaring daripada MTN. Nah, memang ini bukan jaminan sih, bukan suatu ketentuan akan lebih aman atau apa. Tapi kalau misalnya saya adalah perusahaan yang meminjam uang, saya mungkin akan effortnya lebih banyak untuk menjaga jangan sampai suatu obligasi gagal bayar. Kalau MTN kan saya langsung nego sama sekelompok investor. Aduh, sorry ini segala macam. Saya restrukturisasi. Tapi kalau obligasi itu begitu ada masalah, nggak cuma masalah hutang itu, bisnis perusahaan juga mungkin sedikit banyak akan terdampak gitu. Nah, jadi dalam konteks kalau saya mengelola reksadana, terus terang obligasi akan lebih jadi pilihan daripada MTN. Nah, bagaimana kalau dengan P2P lending? Menurut saya P2P lending itu mirip sama MTN. Karena jumlah investornya kan sedikit. Ya, kalau saya pelajari secara sekilas kan P2P lending itu ada orang atau perusahaan mau pinjam uang. Kemudian difasilitasi, di-rating sama perusahaan P2P, dilempar ke komunitas, komunitas beli. Kemudian ini kadang-kadang ada yang one on one, kadang-kadang ada yang crowdsourcing ya. Jadi kayak dia pinjam 100 juta dipecah jadi 5-6 orang. Jadi kan pembelinya sangat sedikit, itu seperti MTN saja. Tapi resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena peminjamnya itu nggak cuma perusahaan, tapi perorangan. Perusahaan yang meminjam uang dalam bentuk obligasi atau MTN, Bapak Ibu, itu di rating sama Pevindo ya misalnya. Itu prosesnya nggak sebentar, bisa berbulan-bulan. Terus rating oleh Pevindo itu juga bukannya gampang. Saya pernah ikut diskusi lah ya. Jadi kalau misalnya saya perusahaan, saya mau pinjam uang,
dengan cara penerbitan obligasi atau MTN, maka saya akan disuruh bikin proyeksi. Oke Pak, kamu mau pinjam berapa? Misalnya saya pinjam 250 miliar. Dipakai untuk apa? Oh, saya pakai untuk program gini, 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 gini. Kemudian ketika uangnya dipakai, nanti balikinnya gimana? Oh, saya rencana bikin 3 sampai 5 tahun jatuh temponya. Bikin proyeksi, gimana caranya saya bayar itu di tahun ketiga atau tahun kelima. Ya, kalau proyeksinya cuma bikin angka Excel terus dikarang-karang, ya pasti ratingnya juga akan jelek. Nah, kemudian setelah bikin proyeksi tersebut, perusahaan penerbit obligasi juga akan diinterview oleh si Pevindo. Ya, dia akan site visit, cek laporan keuangan ini itu segala macam. Baru nanti hasilnya keluar. Oh, ratingnya A. Oh, ratingnya single A minus. Oh, ratingnya triple B plus. Nah, rating-rating ini nanti saya baru submit ke perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas, rating saya sudah keluar. Ratingnya ini. Saya mau pinjam segini, kuponnya segini. Tolong kamu jualin. Ya, prosesnya itu tidak sedikit, melibatkan diskusi yang banyak dengan banyak pihak, laporan keuangannya mesti diaudit segala macam. Itu saja ada resiko gagal bayar gitu. Nah, apalagi pinjaman-pinjaman yang kecil, ya. Bukan berarti saya bilang mengatakan yang kecil-kecil itu gagal bayar, belum tentu. Ya, kalau misalnya orang pinjamnya kecil, bisa saja nggak ada masalah gitu. Tapi yang namanya orang, ya, maksudnya oknum gitu ya, di mana saja ada, di level korporasi ada, di level individual juga ada, di UMKM tentu menurut saya juga tidak sedikit juga jumlahnya, walaupun belum tentu yang mayoritas ya. Nah, jadi untuk itu memang orang harus lebih berhati-hati. Nah, karena resikonya yang jauh lebih tinggi, maka returnnya juga sangat tinggi Bapak Ibu, bisa 8%, 9%, 10%, jauh di atas LPS, dan tidak dijamin juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan awal, apakah yang namanya P2P lending cocok untuk investor retail? Ya, kalau Anda yang paham sekali dengan risk and return-nya, silakan. Ya. Tapi kalau untuk orang yang awam, menurut saya Bapak Ibu bisa mulai dari obligasi negara. Ya, jadi beli obligasi negara, kemudian kalau mau coba masuk ke korporasi, bisa melalui reksadana terproteksi atau reksadana pendapatan tetap yang dikurasi oleh fund manager. Ya, jadi mereka bantu Anda milikan, bantu Anda analisa. Baru kalau sudah lebih jago lagi, dananya sudah puluhan miliar, boleh mencoba untuk masuk obligasi korporasi langsung. Nah, yang namanya surat hutang, kecuali negara, ya, karena negara dijamin oleh undang-undang, maka semuanya pasti ada resiko gagal bayar. Mau nama kecil sampai nama besar itu ada. Jadi kalau misalnya kita tidak siap dengan resiko itu, jangan coba-coba. Atau kalau misalnya Anda mau coba, ya menurut saya paling banyak 5 atau 10% saja di satu perusahaan yang Anda tidak paham sama sekali. Kalau Anda paham sama sekali, mungkin bisa lebih banyak gitu. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.